Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 bertukar atau membayar. Kita akan membahas bagian 6 dari bab ini yang ada di halaman 128 sampai dengan 130. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas jurnal membaca. Bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet, atau sumber lain yang menceritakan tentang uang atau penggunaan uang. Nah, kita bisa baca yang ada di sini ya. Berikut buku yang bisa kalian jadikan pilihan. Judulnya Celengan karya Krishna Sarbahari di Let's Read. Kalau ini Kak Rina coba cek nggak bisa dibuka ya. Atau bisa buku cerita di sini tapi agak sulit. Nah, Kak Rina nanti adik-adik tinggal buka di Google. Lalu cari Let's Read, lalu nanti judulnya dicari ya, nanti pilih bahasa Indonesia dulu lalu cari judulnya. Nah ini Karina sudah temukan ya, namaku Kushi Kumari, hari ini ulang tahunku. Ya, oke. Dari ibu, aku dapat sebuah gaun yang mirip gaun yang dipakai salah satu bonekaku. Dan paman menghadiahiku sebuah harmonika. Ayah meletakkan kotak besar di hadapanku. Karena gembira aku langsung membukanya. Apa ini? Kuda dari tanah liat? Bukankah itu lubang? Oh, celengan. Hanya ini. Aku kecewa. Hadiah apa yang kau harapkan dari ayahku sih? Ayah bertanya, berusaha menghiburku. Mataku berkaca-kaca. Lalu aku bergumam, kaos. Sambil memberiku uang, ayah pun berkata, baiklah, kalau begitu belilah kaos yang kau suka, nak. Namun siapa yang menjual kaos malam-malam begini? Aku masukkan saja uangnya ke dalam celengan. Keesokan harinya, Kak Bunu bertanya kepadaku, berikan aku 10 dari uang yang ayah berikan padamu, Kushi. Aku mau beli camilan hari ini. Bagaimana caranya? Uangnya sudah ada di dalam celengan, seruku. Ibu terkekeh mendengar jawabanku. Aku mulai memasukkan semua uang recehku ke dalam celengan. Ternyata ini cara yang sangat efektif untuk mengamankan uangku dari Kak Bunu. Ayah terkesan. Bagus nak, kau sudah mau memakai celengannya. Mulai sekarang berapapun yang kau masukkan ke dalam celengan, ayah akan memasukkan uang sejumlah itu. Untuk mendorong Kak Bunu menabung, ayah juga memberinya uang dan menyuruhnya membeli celengan. Namun Kak Banu hanya gemar jajan, melainkan juga kebiasaan mentraktir teman-temannya. Bagaimana dia bisa menabung? Tak lama kemudian pekerjaan ayah mengharuskan kami pindah ke Dang, kampung halaman kami. Karena ada festival Magi, desa pun menjadi meriah. Di rumah semua orang termasuk kakek sangat senang melihat tarianku sehingga mereka menghadiahiku banyak uang. Aku memasukkan semua lembaran recehan ke celengan. Setelah festival Magi, aku pun mendaftar ke sekolah baru yang paling dekat dengan rumah. Di sekolah aku punya teman baru, kami duduk sebangku, namanya Anarkali. Dia tidak punya ayah dan ibunya bekerja cuci piring di sebuah restoran. Dia berasal dari keluarga miskin, itulah yang kudengar dari orang-orang tentang Anarkali. Namun aku merasa Anarkali hanyalah gadis biasa sepertiku. Pada akhirnya kami menjadi sahabat. Walaupun sekolah telah seminggu berlalu, aku belum mendapatkan seragam karena aku siswa baru. Namun mengapa Anarkali belum mendapatkan seragam baru juga? Mungkin seragamnya seperti seragamku, masih di tukang jahit. Seragammu belum jadi juga, tanyaku. Tapi Anarkali diam saja, ternyata dia tidak mampu membeli seragam. Aku memutuskan untuk memakai tabunganku dari celengan untuk membelikannya seragam baru. Sesampainya di rumah, aku memecahkan celengan dan menghitung uangnya. Aku telah mengumpulkan lebih dari 1.000 rupiah.
Aku memberikan ukuran badanku kepada penjahit karena tahu bajuku akan pas di badan anarkali. Nah, esok paginya aku bergegas ke rumah anarkali. Aku serahkan seragam sekolah itu kepadanya lalu berkata, "Ayo cepat ganti baju ini, kalau tidak kita akan terlambat sekolah." Awalnya aku merasa kecewa dengan celengan itu, tapi sekarang aku justru merasa bersyukur karenanya. Nah, itu dia ya adik-adik ya, cerita tadi namanya celengan. Ini sepertinya dari India ya, yang buatnya Krishna Sarbahari. Nah, kita sekarang balik lagi ke buku. Nah, judulnya Celengan. Internetnya Let's Read. Nama penulisnya Krishna Sarbahari. Nah, ilustratornya tadi ada di sini. Mana nih? Umesh Chaudhary. Umesh, ya betul nggak? Chaudhary. Chaudhary. Pakai H ya. Chaudhary. Nah, nanti bukunya bercerita tentang celengan. Siapa ya tadi namanya? Namanya tadi adalah... Oh, ini bahasa Inggris nih. Oh, Kushi, namanya Kushi. Kushi. Pengetahuan baru apa yang saya dapatkan dari buku ini? Nah, kalau Karina pengetahuan, kalau ini nanti adik-adik pengetahuan baru apa? Nanti adik-adik tuliskan di sini. Sikap yang ingin saya tiru ya, yaitu saling berbagi. Ya, berbagi. Nah, ini refleksi adik-adik bisa isi sesuai dengan pengalaman adik-adik yang ada di sini. Apakah sudah bisa atau masih perlu belajar ya? Diisi dengan jujur saja ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.